all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Mereka sangat sukses di sisi ini, tetapi tidak ada banyak masalah di sisi lain juga. Di bawah cahaya bulan, Moonblade Lee Yongyue menunjukkan kekuatan ofensif besar yang harus dimiliki oleh seorang guru jiwa tipe agility. Han Ruoruo telah mengamati segalanya. Setelah melihat bahwa semuanya baik-baik saja di sisi Huo Yuhao, dia mengalihkan perhatiannya ke sisi lain. Saat dia melepaskan Dazzling Golden Rope miliknya, beberapa babun terkuat dikirim terbang menjauh. Hanya yang lebih lemah yang tertinggal, tetapi mereka masih terbelit dan terikat oleh tali. Satu-satunya pekerjaan Lee Yongyue adalah membunuh mereka. Di depan, 5 atau 6 babun terkuat tidak bisa bergerak lebih dekat karena mereka menghadapi bulan yang cerah di langit. Mereka meraung dengan marah, tetapi tidak berdaya. Zhang Lexuan tenang sejak awal. Dia juga mengamati segalanya. Din Kai hilang pada saat ini. Keberadaannya tidak diketahui. Tapi meskipun dia tidak bertarung, dia adalah tulang punggungnya. Semua orang yakin dia ada di sekitar. Pada titik ini, sejumlah besar babon bergegas ke arah mereka dari segala arah. Meskipun mereka bercokol di atas lereng, itu bukan duel satu lawan satu. Tekanan pada mereka meningkat sangat, dan kekuatan bertarung Han Ruoruo yang sangat besar ditunjukkan. Kali ini, Han Ruoruo adalah anggota tim Huo Yuhao dan Wang Donger. Itu juga karena kehadirannya sehingga tiba-tiba ada perubahan dalam tekanan yang melonjak. Han Ruoruo menunjuk ke atas, dan tali emasnya yang menyilaukan melesat ke langit, membentuk lingkaran emas di udara sebelum tiba-tiba turun. Saat lingkaran cahaya turun, tidak ada yang merasakan ancaman darinya. Ketika akhirnya mendarat, 4 babon tertangkap di dalamnya. Babon-babon lainnya, termasuk Raja Babon Berdarah, terletak di luar lingkaran cahaya. Raja Babun telah dipukul oleh Zhang Lexuan sebelumnya, dan meluncur keluar dari wilayah lingkaran cahaya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya keemasan meledak dan melepaskan kekuatan ledakan besar. Kekuatan ledakan ini tidak memiliki kemampuan destruktif yang luar biasa. Namun, dampaknya luar biasa. Babon yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang, dan mereka nok seluruh babon yang bergegas lereng. Hanya 4 babun di dalam lingkaran cahaya yang tersisa di sana. Sisa dari daerah itu sementara waktu dibersihkan dari babon. Semua orang sangat terampil, sehingga mereka tidak akan membiarkan kesempatan besar seperti itu tergelincir. Cincin jiwa kelima Zhang Lexuan bersinar terang, dan bulan sabit di langit berubah menjadi emas. Seketika, bulan sabit ini mulai membelah dan membentuk bulan sabit yang sama besar yang akhirnya melesat ke bawah. Pendaratan di bulan. Bulan sabit emas kuning berubah menjadi sabit penuai. 2 babun di tingkat 10.000 tahun dipotong menjadi 2 saat cahaya bulan melintasinya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan bloodlust mereka. Zhang Lexuan bukan satu-satunya yang menyerang. Lee Yongyue juga melompat, dan menunjuk ke arah bulan sabit di atas Zhang Lexuan. Tiba-tiba, permukaan Moonblade-nya ditutupi lapisan cahaya keemasan. Tidak ada yang melihatnya menggunakan keterampilan jiwa. Sosoknya hanya terlintas oleh targetnya saat Moonblade-nya menunjukkan bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, 1 babon membeku di tempatnya, dan beberapa luka segar muncul di tubuhnya sebelum roboh ke tanah. Babon keempat diturunkan oleh tinju Wang Qiwer. Pertarungan kali ini lebih sederhana. Setelah lingkaran emas menggulingkan babun-babun lainnya, tali emas yang menyilaukan menyatukan babun itu. Saat Wang Qiwer berbalik, dia melompat ke udara, dan tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan redup saat dia meninju setengah tubuh babon ke tanah dengan pendaratannya. Itu tidak mungkin hidup setelah pukulan itu.
Huo Yuhao dan Wang Donger menjadi penonton saat beberapa pertukaran ini terjadi. Mereka berdua bersatu kembali pada saat ini. Saat mereka berpegangan tangan, kekuatan Haodong beredar, dan membawa mereka ke kondisi terkuat mereka. Wang Qiwer sangat kuat. Huo Yuhao berbisik. Wang Donger mengangguk dan menjawab, dia terlalu liar. Ternyata dia seorang wanita yang kejam. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tanpa berbicara. Dia memiliki kesan yang lebih dalam tentang Wang Qiwer makan biskuit panggang. Cahaya oranye emas menyala, dan putri salju keluar dari tubuh Huo Yuhao. Mata birunya yang dalam berkedip-kedip ketika dia menyaksikan para babon mengatur ulang. Setelah itu, dia menoleh ke Huo Yuhao. Huo Yuhao dan Wang Donger hanya berinteraksi sebentar sebelum mereka mulai menyerang. Mereka pindah ke babon yang didorong ke tanah oleh Wang Qiwer, dan Huo Yuhao menekankan tangan kirinya ke tubuhnya. Wang Donger juga tidak malas. Dengan dukungan kekuatan Haodong mereka, keduanya melonjak dengan kekuatan jiwa. Wang Donger adalah kaisar jiwa 6 cincin, dan budidayanya satu tingkat di atas Li Yongyue, Wang Qiwer, dan Mu Xuan. Cincin jiwa keempatnya menyala, dan kedua tangannya menunjuk ke depan berturut-turut. Arai heksagram mulai dengan cepat muncul di tanah. Arai heksagram ini berbaris dengan cara tertentu. Setiap arai berjarak 5 meter dari arai berikutnya, tetapi warnanya bervariasi. Terlepas dari satu di depan yang berwarna emas, sisanya melintas sebelum menghilang. Arai heksagram sangat membatasi, tetapi hanya satu yang dapat digunakan pada suatu waktu. Namun, ada teknik dalam melepaskan keterampilan jiwa ini. Meskipun hanya satu heksagram arai yang dapat digunakan pada satu waktu, posisi beberapa arai dapat diatur sebelumnya. Tidak ada kebutuhan untuk pengaturan seperti itu dalam duel. Namun, dia dapat mengatur beberapa arai sesuai dengan kondisi geografis jika mereka dikelilingi. Raja Babon memiliki budidaya 50.000 tahun. Melihat anggota sukunya dibantai, dia tidak memerintahkan mereka untuk bergegas ke lereng. Sebagai gantinya, dia meraung dengan marah, dan terus melepaskan misa berserknya dalam upaya untuk menetralisir Mass Enfeeblement Huo Yuhao. Setelah ini, dia meraung 3 kali lagi. Tiba-tiba, babon berdarah mulai menangis, dan kabut darah tebal dilepaskan dari tubuh mereka. Semua babon dalam keadaan bloodless sekarang. Bahkan ekspresi Zhang Lexuan berubah serius pada saat ini. Sangat sulit untuk berurusan dengan babon ini dalam keadaan bloodless mereka. Zhang Lexuan berbalik dan bertanya kepada Huo Yuhao, "Yuhao, bisakah domainmu menghindari melukai orang-orang di sisimu?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak. Saya hanya bisa mencegah semua orang diserang, tetapi suhu rendah tidak bisa dihindari. Kakak perempuan tertua, mengapa Wang Dong dan saya tidak maju? Saya tidak berpikir itu terlalu berbahaya jika kita menggunakan domain saya." Petik 2. Tidak. Zhang Lexuan menolak lamarannya. Dia pasti bercanda. Dia seharusnya melindungi Huo Yuhao dalam misi ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya membahayakan dirinya sendiri? Han Ruoruo berkata, "Kalau begitu mari kita berpegang pada rencana asli. Lexuan, kita tidak akan menahan diri lagi jika kita benar-benar tidak punya pilihan." Petik 2. Zhang Lexuan sedikit mengangguk. 8 jiwanya bersinar, dan kabut keperakan redup bangkit dari kakinya. Tubuhnya tertutup kabut, tetapi dia tampak sangat cantik saat ini. Ini. Huo Yuhao terkejut. Zhang Lexuan tidak menggunakan keterampilan jiwa sekarang, tapi apa kabut keperakan yang telah dia lepaskan? Melalui deteksi spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa dan aura Zhang Lexuan naik dengan cepat di bawah pengaruh kabut. Rasanya dia mengumpulkan kekuatannya. Bulan sabit di atas kepalanya tumbuh lebih besar, dan mulai mengembang menjadi bulan purnama. Mata Zhang Lexuan juga bersinar dengan cahaya perak pada saat ini. Wang Donger berkata dengan lembut, "Kakak perempuan tertua tampaknya menggunakan teknik rahasia untuk menyalakan kekuatannya sendiri. Rasanya mirip dengan bloodless babon, hanya tanpa mania. Jika kekuatan jiwanya dapat disamakan dengan air, maka itu pasti mendidih saat ini." Petik 2. Penjelasan Wang Donger sangat tepat, dan Huo Yuhao setuju dengan penilaiannya. Namun, ini jelas bukan waktu untuk diganggu tentang hal ini.
Huo Yuhao tidak menahan diri saat dia menghadapi musuh yang kuat ini. Garis cahaya redup keemasan bersinar dari dahinya. Setelah ini, mata vertikal emas aneh perlahan dibuka. Ketika matanya terbuka, semua lampu di sekitarnya tampak menjadi gelap. Semua orang, termasuk Babon, mengalihkan perhatian mereka ke Huo Yuhao. Mata ketiga. Dia benar-benar memiliki mata ketiga. Wang Qiwer juga melihat Huo Yuhao pada saat ini. Dia tidak tercengang, tetapi malah menunjukkan ekspresi aneh. Dia jelas bisa merasakan auranya melonjak. Dalam hal skala, dia tidak lebih lemah dari Zhang Lexuan. Kakak perempuan tertua, kita harus menangkap raja jika kita ingin mengalahkan mereka semua. Saya akan membantu Anda mengendalikan Babun King. Senior Han, Anda dapat mengendalikan seluruh medan perang. Huo Yuhao menarik Wang Donger padanya dan datang ke samping Zhang Lexuan. Zhang Lexuan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk padanya. Pada titik ini, Kongres Babon mulai menunjukkan status bloodlust mereka. Babon mulai tumbuh lebih besar. Lapisan cahaya merah gelap telah muncul di rambut hitam pekat mereka. Bau yang tebal dan amis menyebar di racun yang memuakkan. Mata mereka tampak menari dengan cahaya merah darah. Seketika, pohon-pohon di sekitarnya dilapisi dengan warna merah gelap yang memancarkan aura berbahaya. Raja Babon berdarah meraung ke langit. Dia meluruskan tubuhnya dan mengangkat lengannya yang tinggi ke atas. Tiba-tiba, sosoknya membengkak dalam ukuran, dan setiap inci otot-ototnya mengembang secara besar-besaran ketika taring besarnya tumbuh panjang. Bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Raja Babon berdarah mengisyaratkan serangan dengan raungan yang memekakkan telinga. Kecepatannya melonjak saat menargetkan Zhang Lexuan. Jelas, itu sangat membencinya. Bahkan mengerti bahwa Zhang Lexuan adalah pemimpin tim ini. Raja Babon sangat berbeda setelah memasuki kondisi bloodlust. Saat meledak ke depan, ia meninggalkan warna merah darah di belakangnya. Sebelumnya, bulan purnama bersinar, dan seberkas cahaya perak melesat ke arah Raja Babon. Raja Babon melotot. Saat ia meraung dengan marah, ia meninju tinjunya dan dengan paksa menghancurkan cahaya bulan yang turun ke arahnya. Ketika ia melepaskan tinjunya, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa serangannya mirip dengan pelanggaran jiwa ketika mereka menggabungkan kekuatan spiritual dan jiwa mereka. Itu bukan keterampilan, tetapi kemampuan bawaan. Itu adalah kombinasi dari keinginan bertarung gila babun berdarah dan kekuatan bertarung saat memasuki negara bloodlust. Mata Zhang Lexuan bersinar dengan cahaya perak. Cincin jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga menyala pada waktu yang bersamaan. Bulan purnama di udara seperti alat jiwa yang menembakkan sinar jiwa, seberkas cahaya bulan dipancarkan terus-menerus, semuanya menargetkan Raja Babon berdarah. Raja Babon tampaknya sudah gila juga. Meskipun tidak dapat mengisi maju secepat sebelumnya, itu masih maju dengan langkah-langkah yang solid. Saat bergerak maju, ia menghancurkan seberkas cahaya bulan setiap kali ia mengayunkan tinjunya. Bahkan ketika garis-garis cahaya bulan menerpa, mereka hanya mengurangi kecepatannya, dan tidak bisa memaksanya kembali. Pada titik ini, semua babon berdarah di negara bloodlust mulai menyerang habis-habisan. Kecepatan, kekuatan, serangan, dan pertahanan mereka semua sangat ditingkatkan oleh kondisi bloodlust mereka, dan mereka semua bergegas menaiki lereng. Han Ruoruo tidak diragukan lagi adalah orang yang berada di bawah tekanan terbesar. Halo emasnya digunakan lagi. Namun, itu tidak bisa menumbangkan babon seperti sebelumnya. Babon hanya bisa didorong mundur sedikit. Setelah itu, semakin banyak babon terus bergegas menaiki lereng. Kinerja Wang Qiwer adalah yang paling menarik. Bloodlust para babon tampaknya tidak berpengaruh pada dirinya. Gaya bertarungnya juga sangat kasar dan kejam. Tubuhnya benar-benar ditelan cahaya keemasan. Saat naga mengaum, setiap babon yang bertabrakan dengannya terlempar ke udara. Dia menjaga daerahnya dengan sangat baik sehingga tampaknya tidak bisa ditembus. Tidak jauh darinya adalah mayat babon yang sebelumnya Huo Yuhao raih dengan tangan kirinya. Arai heksagram Wang Donger juga mulai berlaku. Heksagram arai mengirim dua babon ke udara begitu diaktifkan. Mereka berteriak dengan sedih di tengah-tengah cahaya yang berapi-api.
Setiap heksagram arai hanya bertahan sekitar 10 detik sebelum itu akan mengubah lokasi dan bangkit kembali. Hal ajaibnya adalah status bloodlust si babon akan hilang begitu mereka dibakar oleh cahaya yang berapi-api. Seolah-olah mereka sedang dibersihkan. Namun, semua orang masih di bawah tekanan besar. Ada terlalu banyak babon di negara bloodlust, menyerang tanpa henti. Kekuatan jiwa Hanruaruo juga berkurang dengan cepat saat dia terus menggunakan lingkaran emasnya. Pada saat ini, Huo Yuhao akhirnya bertindak. Lingkaran putih yang jauh lebih kuat dari sebelumnya mulai menyebar dari kepalanya. Tubuh babon ditutupi oleh lapisan cahaya putih pucat ketika lingkaran melewati mereka, menekan aura mereka jauh. Cahaya putih dari Eye of Destiny ditarik kembali. Pada saat berikutnya, cahaya keunguan muncul di dalamnya. Cahaya keunguan emas di Eye of Destiny melintas sekali sebelum menghilang. Tiba-tiba, Raja Babon berdarah menjerit ngeri. Dia meraih kepalanya dan menjerit kesakitan. Zhang Lexuan memanfaatkan kesempatan ini. Cincin keenam jiwanya tiba-tiba menyala, dan itu naik ke udara sebelum bergabung dengan bulan purnama. Bulan purnama berubah, warna putih keperakan aslinya berubah redup. Setelah itu berubah menjadi hitam, dengan lapisan perak seperti cincin di sekitarnya. Setelah ini, lingkaran cahaya keperakan turun dari langit. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa itu sebenarnya bukan halo perak, hanya saja cahaya yang dikandungnya berwarna hitam, membuatnya hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Ketika cahaya hitam menyala, itu menabrak Raja Babon, yang telah terluka oleh kejutan spiritual mata takdir. Tubuh Raja Babon menegang. Setelah ini, seberkas cahaya bulan melesat langsung dari langit dan menelan tubuhnya. Ledakan yang menakutkan terjadi, dan Raja Babon runtuh. Deteksi spiritual Huo Yuhao kehilangan kemampuan deteksi ke arah itu. Dia hanya melihat cahaya bulan jatuh setelah cahaya hitam. Setelah itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Raja Babon berdarah sudah hancur berantakan dan jatuh ke tanah. Ada luka tusuk besar dengan diameter sekitar setengah meter di tengah dada Raja Babon. Tubuhnya telah ditembus. Lebih mengerikan lagi, rambutnya telah berubah perak, dan meleleh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keterampilan jiwa apa ini? Itu sangat kuat. Huo Yuhao curiga bahwa efek serangan ini tidak akan banyak berubah bahkan tanpa bantuan sok spiritualnya. Zhang Lexuan sangat kuat. Pada titik ini, baik Zhang Lexuan maupun Hanruaruo belum melepaskan badan sejati jiwa marsial mereka. Zhang Lexuan tetap tenang saat dia melihat Raja Babun yang telah pingsan. Di udara, bulan hitam telah berubah menjadi bulan perak lagi. Garis-garis cahaya perak cerah turun dari langit dan melemparkan Babon ke udara. Jika itu adalah suku binatang buas lainnya, kematian raja akan menyebabkan penurunan besar dalam moral, dan bahkan mungkin menyebabkan sisanya mundur. Namun, Babun berada dalam keadaan bloodlust mereka, dan sekarang terlalu haus darah, intensitas mereka tidak goyah sama sekali. Ruaruo, ayolah. Ini bukan awal lagi, kata Zhang Lexuan dengan tenang. Baik, Hanruaruo mengakui. Di saat berikutnya, tubuhnya juga berubah menjadi keemasan-keemasan. Tubuh sejati emas yang memesona. Potongan tak terhitung dari tali emas dazzling mulai memanjang ke segala arah. Setelah ini, tanah berubah menjadi emas, dan Hanruaruo menghilang. Namun, tanah hutan lebat bergetar hebat. Babon tampaknya telah melangkah ke rawa, merasa sulit untuk bergerak maju. Setelah ini, seberkas cahaya keemasan melesat keluar dari tanah dan mengirim tubuh mereka ke udara. Sky Search emas. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Hanruaruo. Pada titik ini, ada sekitar 100 babon tersisa. Mereka semua dikirim ke udara oleh Golden Ruwurge milik Hanruaruo. Setelah ini, bulan yang cerah di langit meluas. Tubuh Zhang Lexuan berubah putih keperakan. Cahaya putih yang menyala menerangi sekelilingnya. Di langit, bulan yang cerah meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu mencapai lebih dari 100 meter secara instan, dan menelan semua babon yang telah dilemparkan ke udara. Sinar bulan. Li Yongyue berseru. Menyusul ini, semua orang dari Akademi Shrek merasakan lingkungan mereka menjadi buram putih. Deteksi spiritual Huo Yuhao kehilangan efeknya di bawah cahaya putih yang menakutkan ini.
Emas dari Golden Sky Surge dan keperakan putih dari cahaya bulan menyatu sepenuhnya. Sinar terang bertahan selama hampir 5 detik sebelum memudar. Celepuk, 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 serangkaian dampak berat terdengar. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatan mereka melihat banyak mayat babon berdarah jatuh dari langit. Tidak, mereka seharusnya disebut babon putih keperakan. Rambut setiap babon telah berubah menjadi putih keperakan, sementara tubuh mereka perlahan tapi pasti meleleh. Zhang Lexuan sudah kembali ke kondisi normalnya. Ekspresinya tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pertarungan ini tampaknya tidak mengambil banyak korban sama sekali. Tidak ada babon yang bisa bergerak pada saat ini. Lingkungan mulai berubah menjadi sangat tenang. Bahkan suara yang dibuat oleh burung dan serangga pun tidak ada lagi. Malam itu berubah menjadi sangat sunyi senyap. Murid-murid Wang Qiwer menyusut. Saat dia melihat Zhang Lexuan, dia mengerutkan alisnya. Dia sedang mempertimbangkan seberapa jauh kemampuannya dari kemampuan Zhang Lexuan. Ini adalah kemampuan jiwa Douluo. Zhang Lexuan telah berubah menjadi bulan yang cerah dengan bantuan kemampuan mengendalikan Hanruaruo saat mereka menghadapi babon berdarah. Saat moonlight-nya dilepaskan, semua babon dikalahkan. Mayat yang dipersiapkan Huo Yuhao menggunakan teknik ledakan esnya tidak digunakan sama sekali. Pertarungan sudah berakhir sebelum dia bisa melakukan itu. Dia mengira itu akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi itu berakhir begitu cepat. Budidaya Raja Babon berdarah adalah sekitar 50.000 tahun. Adakah yang membutuhkan dan dapat menyerap cincin jiwanya? Bloodlust-nya agak efektif untuk para insinyur jiwa jarak dekat. Mas Berserk juga tidak terlalu buruk. Selanjutnya, itu akan baik untuk tubuh Anda jika Anda menyerap cincin jiwanya. Kekuatan, keuletan, dan pertahanan Anda semua akan ditingkatkan. Zhang Lexuan tampaknya baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia pertama kali mengatasi rintangan sebelum menjelaskan penggunaan Raja Babon berdarah ini. Huo Yuhao memikirkan sesuatu dan berkata, "Kakak perempuan tertua, saya adalah guru jiwa tipe spiritual. Bisakah aku menyerap Raja Babon berdarah ini?" Dia yakin dengan kekuatan fisiknya sendiri. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan sekarang memiliki lebih dari 9 cincin jiwa secara total. Fisiknya jauh lebih kuat daripada kebanyakan Raja Roh lainnya. Setelah dia menyatu dengan roh permaisuri salju, kekuatan spiritualnya juga menjadi bagian dari mengapa tubuhnya sangat ulet. Dia memiliki kepercayaan diri dalam menyerap cincin jiwa 50.000 tahun. Selain itu, Wang Donger bisa melindunginya saat dia melakukannya. Raja Babon berdarah belum mati. Dadanya masih bergerak saat berbaring di tanah. Namun, cahaya putih keperakan itu menghancurkan tubuhnya. Luka fatal di dadanya juga berubah menjadi hitam dan mulai membusuk, ukuran lukanya membesar. Raja Babon tidak punya waktu lama untuk hidup. Setelah merenung sejenak, Zhang Lexuan menjawab, "Saya pikir itu mungkin." Meskipun kekuatan spiritual Raja Babon tidak terlalu luar biasa, ia menggunakan kekuatan spiritualnya ketika ia memulai Mas Berserk dan Bloodlust. Tidak mudah bagi jiwa bela diri tipe spiritual Anda untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Jika Anda berpikir bahwa Mas Berserk atau Bloodlust dapat membantu Anda dapat menyerap cincin jiwanya. Bagaimanapun, itu dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda. Petik 2. Huo Yuhao bahkan tidak berpikir lebih jauh, "Berikan padaku." Memang, dia sangat akrab dengan betapa sulitnya menemukan cincin jiwa tipe spiritual. Dia bisa menerima efek Mas Berserk dan Bloodlust. Selain itu, budidaya Raja Babon ini adalah 50.000 tahun. Dia lebih dari puas jika cincin jiwa kelimanya bisa menjadi 50.000 tahun. Itu juga bisa menutupi kekurangannya dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, Huo Yuhao punya rencana sendiri. Setelah turnamen usai, dia punya beberapa rencana untuk dirinya sendiri. Dia masih ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Apakah itu di medan perang atau memamerkan alat jiwa yang lebih kuat, dia membutuhkan tubuh fisik yang kuat. Tepat saat Huo Yuhao siap berjalan menuju Raja Babon berdarah, dia dihentikan oleh seseorang. "Itu tidak cocok untukmu. Sebaliknya, berikan padaku." Suara tiba-tiba ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam tim.
Dia terpana mengetahui bahwa itu adalah Wang Qiwer yang memblokirnya. Wang Qiwer mengenakan ekspresi dingin di wajahnya saat dia berbicara dengan Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia segera berjalan menuju Raja Babon berdarah. Merebut cincin jiwa. Ini adalah tindakan tercela dalam situasi apapun, tetapi mereka bahkan rekan satu tim. Cahaya keemasan melintas. Wang Donger mengepakkan sayap Radiant Butterfly Goddess-nya di depan Wang Qiwer dan mengamuk, apakah Anda tahu apa arti first come first serve? Apakah kita seharusnya mengikuti kata-kata Anda hanya karena Anda mengatakan itu tidak cocok untuknya? Petik 2. Tak satu pun dari mereka mengenakan kerudung pada saat ini. Ketika mereka bentrok, semua orang linglung, karena mereka berdua memiliki penampilan yang sama. Wang Qiwer berkata dengan dingin, pergilah. Saya sudah mengatakannya. Jiwa binatang ini tidak cocok untuknya. Petik 2. Wang Donger juga mengenakan ekspresi dingin di wajahnya saat dia balas, jangan berpikir kamu hebat hanya karena kamu kuat. Aku akan membiarkanmu menyatu dengan cincin jiwa ini, tetapi hanya jika kau mengalahkanku dalam perkelahian. Petik 2. Wang Qiwer mendengus, itu mudah. Lampu keemasan mulai naik dan raungan naga bergema. Hentikan. Suara marah terdengar. Saat cahaya perak menyala, Zhang Lexuan sudah melangkah di antara kedua wanita. Ekspresinya sangat dingin. Cahaya emas Wang Qiwer memudar, tetapi kesombongan di matanya tidak hilang. Ada tatapan dingin di matanya. Bahkan menghadapi Zhang Lexuan, dia tidak punya niat untuk memberi jalan. Zhang Lexuan marah ketika dia berkata, apa yang kamu berdua lakukan? Lihatlah kalian berdua. Apa ini? Apakah Anda masih teman sekolah dari akademi yang sama? Di hutan Great Stardow, Anda bukan hanya teman sekolah, tetapi juga rekan prajurit. Jika Anda berdua terus bertengkar, apakah Anda masih akan saling percaya? Tidak hanya kalian berdua terlihat cantik, tetapi kamu bahkan memiliki nama yang mirip. Namun, Anda telah berselisih sejak awal. Katakan padaku, apa yang terjadi? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri. Ceritakan sekarang. Wang Donger dan Wang Qiwer diam. Wang Donger memalingkan kepalanya sementara Wang Qiwer mengangkat kepalanya ke langit. Keduanya terdiam. Katakan padaku. Katakan sesuatu. Apapun masalah yang Anda miliki satu sama lain, jelaskan sekarang. Kalau tidak, kalian berdua harus segera kembali ke akademi. Saya telah memimpin banyak tim di waktu saya, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti ini. Apa yang kalian berdua rencanakan? Zhang Lexuan sangat marah. Semakin jauh mereka pergi ke hutan, semakin berbahaya itu. Meskipun dia telah bekerja sama dengan Han Ruoruo untuk mengalahkan babun berdarah sebelumnya, itu mengambil semua milik mereka. Meski begitu, masih ada beberapa ketidakharmonisan dalam tim. Bagaimana mereka bisa berani dalam menghadapi situasi ini? Wang Donger menjawab, kakak perempuan senior tertua, Yuhao berkata dia ingin cincin jiwa lebih dulu, tetapi dia mencoba merebutnya dari dia. Bagaimana dia bisa tercela? Apa aku salah menghentikannya? Petik 2. Wang Qiwer mengerang, saya mengatakan kepadanya bahwa makhluk jiwa ini tidak cocok untuknya. Wang Donger mengamuk, apakah kata-kata Anda final? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi Yuhao untuk menemukan cincin jiwa mengingat dia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual? Dia akhirnya menemukan satu yang cocok, tetapi Anda ingin merebutnya dari dia. Aku tidak akan membiarkanmu. Petik 2. Zhang Lexuan juga menatap Wang Qiwer dan bertanya, ketika saya bertanya kepada semua orang sekarang, mengapa Anda tidak berbicara? Anda hanya mengatakan sesuatu setelah Yuhao membuat keputusan. Jelaskan tindakanmu. Petik 2. Wang Qiwer menjawab dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakan bahwa cincin jiwa ini tidak cocok untuknya. Masih sedikit cocok untuk saya. Saya melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Petik 2. Zhang Lexuan menjawab, meskipun Anda baru saja bergabung dengan Shrek, pemahaman Anda tentang jiwa bela diri harus cukup baik mengingat kultivasi Anda. Saya yakin Anda tahu betapa jarangnya makhluk jiwa tipe spiritual. Untuk menemukan satu yang cocok dengan budidaya Huo Yuhao juga sangat sulit.
Jika Anda bisa memberitahu saya seekor binatang buas yang cocok dengan dia di hutan ini dan menunjukkan secara kasar di mana ia dapat ditemukan, saya akan memungkinkan Anda untuk menyerap cincin jiwa ini. Petik 2. Wang Qiwer menoleh ke Huo Yuhao dan bertanya, Huo Yuhao, apakah Anda percaya padaku? Jika Anda melakukannya, berikan saya cincin jiwa ini. Saya akan memimpin jalan mulai sekarang. Ini bukan pertama kalinya saya memasuki hutan. Jika saya tidak ingat salah, saya dapat membawa Anda ke suatu tempat untuk menemukan cincin jiwa yang cocok. Kalau tidak, kamu bisa mengambil hidupku. Petik 2. Kata-katanya terdengar sangat serius. Saat dia mengatakan ini, bahkan kemarahan Wang Donger menghilang. Meskipun cincin jiwa Bloody Baboon King sangat berharga, itu terlalu banyak untuk menyerahkan nyawa seseorang untuk itu. Selain itu, tidak sulit bagi Wang Qiwer untuk menemukan cincin jiwa yang cocok karena kemampuannya. Kata-katanya membuktikan bahwa dia percaya diri dalam membantu Huo Yuhao. Huo Yuhao menghampiri Wang Donger dan meraih tangannya sebelum menganggukkan kepalanya ke arah Wang Qiwer. Aku percaya padamu. Anda bisa menyerapnya, tetapi Anda kehabisan waktu. Petik 2. Wang Qiwer tidak membuang waktu lagi. Dia dengan cepat menuju ke Baboon King. Wang Donger ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yuhao mencengkeram tangannya dengan erat, dan dia memegang kemarahannya. Zhang Lexuan menoleh ke Huo Yuhao, dan dia mengangguk padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengikuti Wang Qiwer dengan yang lainnya. Wang Qiwer dan Raja Babun dikelilingi oleh anggota tim lainnya. Telapak tangan Wang Qiwer sudah berada di dahi Raja Babon, dan dia mengakhiri hidupnya. Setelah itu, dia duduk bersila, dan cincin jiwa hitam melayang keluar dari tubuh Raja Babon. Itu pasti cincin jiwa 50.000 tahun. Ketika itu muncul, udara tampak menjadi kental, dan aura ganas dipancarkan darinya. Zhang Lexuan bertanya, Wang Qiwer, apakah Anda percaya diri? Cincin jiwa 50.000 tahun ini jauh di atas batas kultivasi Anda. Petik 2. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan menggunakan tindakannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ketika cahaya keemasan menyala, gambar naga emas muncul di punggungnya. Ukuran naga emas ini tidak terlalu besar, tetapi jelas, dan tampak hampir hidup. Sayapnya mengepak terbuka, dan dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Tampaknya sedikit mencemooh ketika melihat Raja Babon sebelum membuka mulutnya untuk menyerapnya. Cincin jiwa hitam mulai ditelan oleh naga emas. Cahaya emas kemudian kembali ke tubuh Wang Qiwer. Wang Qiwer duduk di sana dan tidak bergerak 1 inci pun. Lingkaran keemasan redup mulai keluar dari tubuhnya. Saat cahaya keemasan melonjak, itu tampak seperti kabut lembut. Sementara kekuatan jiwanya mengalami undulasi yang kuat, mereka tidak tampak kejam. Itu jelas untuk melihat bahwa Wang Qiwer telah menekan aura cincin jiwa Raja Babun, karena tidak ada tanda-tanda itu bocor. Zhang Lexuan tertegun. Dia tahu bahwa dia harus melihat Wang Qiwer dengan cara yang berbeda mulai sekarang. Dia mengira penilaiannya terhadap Wang Qiwer sudah sangat tinggi, tetapi saat ini sepertinya tidak cukup tinggi. Itu tidak mudah untuk menyerap cincin jiwa 50.000 tahun. Setidaknya, Zhang Lexuan tidak yakin bahwa dia bisa melakukannya sebelum dia menjadi kaisar jiwa. Bahkan ketika dia menyerap cincin jiwanya yang berumur 100.000 tahun, itu adalah takdir, dan dia memiliki perlindungan dari individu lain yang lebih kuat. Setelah penyerapan itu, ia harus beristirahat selama setengah tahun sebelum pulih sepenuhnya. Dengan demikian, dia terpana melihat Wang Qiwer menyerap cincin jiwa dengan mudah. Ini jelas bukan karena kultivasinya, tetapi kekuatan tubuhnya. Jiwa bela dirinya juga sepenuhnya menekan Raja Babon berdarah. Pada tingkat spiritual, cincin jiwa tidak bisa berjuang sama sekali. Dia benar-benar menguasai Raja Babun untuk menyelesaikan perpaduan ini. Semuanya, harap berhati-hati. Bau darah sangat kuat, dan mungkin menarik jiwa-jiwa binatang lain. Zhang Lexuan memperingatkan yang lain, dan juga memberi isyarat agar Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao mengambil kesempatan ini untuk sibuk. Pertama, dia memindahkan mayat babon 500 meter dari tempat mereka berada. Mayat membentuk lingkaran yang mengelilingi mereka semua.
Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Kekuatan jiwa Wang Qiwer meningkat dengan cepat sepanjang waktu. Ketika auranya tumbuh semakin kuat dan kuat, dia jelas mencapai tahap kritis dalam perpaduannya. Huo Yuhao sedikit lelah, dan duduk bersila sebelum mulai bermeditasi. Wang Donger duduk di seberangnya dan berkultivasi dengannya.